boykot Ustaz. Jadi ini kan tadi kesannya kayak dari diplomasi juga bertahun-tahun lamanya selalu ya begini-begini aja kayak status quo gitu. Terus bantuan juga terus berjalan tapi tadi nggak seefektif yang kita harapkan gitu. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu itu di Indonesia di launching Ustadz gerakan boykot divestasi dan sanksi Israel gitu. Jadi kalau selama ini kita mungkin di Indonesia kan kebetulan memang belum ada gitu, walaupun sebenarnya BDS ini sudah official sejak 2005, tapi di Indonesia memang baru di launching beberapa hari yang lalu. Nah, kalau menurut Ustadz bagaimana gitu? Mungkin apakah itu bisa menjadi akhirnya salah satu titik cerah gitu ya? Kalau kita nggak bisa maksudnya membantu secara efektif dari sisi Palestina, at least kita menekan Israelnya gitu dari sisi ekonomi dan politik gitu sebagaimana visi dari gerakan BDS itu. Ustadz mungkin boleh uh, apa pandangan Ustadz sekaligus menjawab pertanyaan di chat. Ya, bagus itu. Ya, ini salah satu usaha-usaha dari civil society, ya, usaha-usaha daripada civil society untuk memberikan tekanan ya kepada Israel dengan melakukan BDS tadi, boycott, divestment, dengan sanction, ya. Nah, ini usaha-usaha untuk menekan mereka supaya mereka mau gitu kembali kepada tujuan misalkan atau two state solution dan sebagainya, ya kan? Nah, mau betul-betul berdamai, mau betul-betul memberikan kemerdekaan pada Palestina, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini efektif ya kan? Sebab begini ya, iyalah saya bukan discourage ya kan? Kita juga harus bisa melihat realitas ya. Sebab banyak ya perusahaan Israel ini sudah ini ya, sudah masuk ke segala lini ya. Ya, masuk perusahaan apa namanya? Kalau kita boykot pun ya itu perusahaannya, tapi yang bekerja di situ orang-orang Islam juga. Ada orang-orang Islam juga kan yang bekerja di situ ya. Nanti akhirnya insidennya itu kepada siapa? Nah, ini yang penting kan. Tadi seperti saya katakan, dalam public finance kita ada bicara tentang tax incidence. Siapa sebenarnya yang menanggung cukai itu? Nah, ini nanti yang kena impact-nya ini siapa? Apakah pemerintah Israelnya ataupun orang Islam juga? Nah, ini masalah yang agak sedikit kompleks ya. Kalau kita ingin mengadakan boycott misalkan. Ya. Nah, ini memang perlu dicari jalan yang kita harus pikirkan adalah keefektifannya ya. Adakah dia efektif dan kena kepada sasarannya? Ya kan? Tapi semangatnya kita udah dukung. Semangat BS itu semangat yang apa nih yang baik. Tinggal lagi di masa depan mungkin yang harus kita pikirkan lagi itu betul-betul kena ataupun tidak. Ya, kena sasarannya ataupun tidak. Ya. Jadi satu langkah yang baik sebenarnya ya untuk menekan itu melalui BDS. Tinggal lagi di masa depannya itu yang kita harus pikirkan bukan sekedar apa namanya usahanya, tapi betul-betul dia mengenai targetnya. Ya, nah itu yang mungkin jadi PR kita di masa depan lah ya untuk kita memperkuat BDS. Ya, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin sedikit menambahkan karena kebetulan Yayasan Visi Peradaban Foundation juga terlibat begitu dalam launching BDS yang di Indonesia bersama dengan Haifa Institute dan teman-teman di Mata Garuda juga. Jadi BDS ini memang rada beda gitu ya dengan sebenarnya seruan boykot itu kan sudah cukup lama ya Ustadz. Maksudnya sering kita dengar gitu bahwa ayo boykot produk Israel atau bahkan kadang ada yang misleading semua produk Yahudi di boykot gitu. Padahal nggak semuanya gitu. Nah, BDS ini dia punya pendekatan tertentu begitu. Jadi mereka melakukan riset dan put effort gitu ya, sehingga mereka mengidentifikasi perusahaan-perusahaan tertentu yang secara langsung itu berkaitan atau mendukung sistem zolimnya Israel gitu. Jadi kalau kayak misalkan yang saat ini beberapa produk ataupun perusahaan yang sudah diidentifikasi yang masuk ke Indonesia mungkin ada semacam AXA, jadi AXA yang ada insurance itu Ustaz. Terus ada Puma, HP gitu. Jadi mereka walaupun sebagaimana tadi disampaikan Ustadz memang
sudah masuk ke segala lini gitu ya produknya Israel itu. Kalau UN mengeluarkan list ada 112 produk gitu atau perusahaan gitu. Nah, kalau yang masuk ke Indonesia yang jelas-jelas mungkin ada perusahaannya itu yang bisa kita identifikasi, yang itu tadi mungkin Puma, Aksa, dan beberapa yang nanti insya Allah kita akan coba juga ini sekaligus tadi ada pertanyaan dari Bu Deci ya, terkait bahwa nanti insya Allah kita akan mencoba mengemas bagaimana memberikan informasi kepada orang-orang produk mana-mana saja gitu. Jadi kalau misalkan random produk kan mungkin nggak berasa gitu ya Ustadz ya. Kalau misalkan diidentifikasi nanti kita ada insya Allah tim riset begitu ya di Indonesia kira-kira juga jumlah pekerjanya seperti apa. Jadi mungkin itu juga kita harus pikirkan juga ya Ustadz ya sebagaimana tadi. Tapi kalau saya sebenarnya begini Ustadz, mungkin boleh nanti pandangan dari Ustadz, saya melihatnya justru ini adalah peluang khususnya bagi teman-teman penggiat ekonomi syariah. Karena misalkan gini, Aksa itu kan dia menawarkan produk asuransi Ustadz gitu. Dan itu konvensional gitu. Walaupun dia punya setahu saya kayak unit syariahnya, tapi kan majority itu konven gitu. Yang Aksa Insurance itu. Nah sebenarnya saya melihatnya dengan misalkan nanti gerakan BDS ini kita mengkampanyekan ayo boykot yang Aksa, itu kan berarti sebenarnya satu peluang bagi teman-teman yang di takaful, yang di asuransi syariah untuk mengambil peluang ini gitu. Jadi orang yang tadinya bayar premi ataupun jadi customer di asuransi konven itu jadi berpindah gitu. Sama juga misalkan Puma gitu, sepatu Indonesia atau karya anak bangsa sebenarnya juga kualitasnya nggak kalah loh gitu dibandingkan dengan sepatu Puma yang harganya berlipat-lipat kali gitu. Nah itu kalau menurut Ustadz bagaimana melihat peluang itu? Ya, pada akhirnya research perlu ada research and development. Perlu mengenal pasti sasarannya. Ya, kalau kita memang sudah dapatkan informasi yang tepat, yang akurat, ya, setelah itu baru kita lancarkan, itu akan lebih ini ya, lebih kena gitu. Daripada kita belum kita buat research, masih broad gitu, masih umum ya kan. Begitu kita udah lancarkan, ya nggak kena sasarannya. Ya, lebih baik makanya tadi ya kita bermula dengan kerja-kerja intelektual, ya kerja research, ya kan, kerja development, teliti, ya kan? Ini targetnya, baru sedikit demi sedikit kita masuk ke tataran praktis. Sebab kadang-kadang kita kan semangat itu Allah kita pengen langsung berbuat, tapi tidak didasari kepada research, tidak didasari pada ilmu. Akhirnya nggak kena sasarannya. Apabila nggak kena sasarannya ya tidak selesai masalah, tidak menyelesaikan masalah. Ya kan? Nah, alangkah baiknya saatnya kita bermula dengan ilmu. Ya, tadi itu dengan research, dengan sasaran yang tepat. Nah, kenapa sekarang kita sudah berdiri nih misalkan BDS di Indonesia bagus ya. Nah, sekarang kita refine lagi. Ya kan? Kita refine lagi, kita perhalusi lagi, kita perdalam lagi. Ya kan? Nah, nanti kalau udah jadi, insya Allah walaupun kecil, dia akan berkembang dan kualitasnya itu akan lebih efektif. Daripada gede dulu ya kan, habis itu buat kata orang Malaysia gempa ya kan, buat gempar, tapi itu misalkan hilang semangat ya kan. Kemudian timbul lagi, kalau ada perang lagi timbul lagi semangat. Jadi tidak berterusan ya kan. Nah, ini kurang bagus ininya ya kan. Jadi mesti ada tuh tim risetnya yang betul-betul mengkaji. Tadi misalnya kita udah mengkaji Puma nih, misalnya, oke gitu dah. So kita kaji ya Puma ini struktur organisasinya bagaimana. Ya, kemudian yang bekerja di sana berapa persen? Muslim nggak, bukan Muslim nggak, ya kan? Orang Indonesia berapa yang kerja di sana? Nanti impactnya gimana? Employment itu harus di ini kan? Kita harus teliti. Sebab mereka juga pinter kan? Mereka lebih pintar lagi dari kita. Sebelum dia diserang, udah menjadikan tameng dulu, udah buat tamengnya dulu. Tamengnya siapa? Pekerja-pekerja Indonesia. Udah tahu mereka ya. Oh, jadi harus kita harus smart juga lah, ya. Dalam perjuangan pun kita harus smart juga ya. harus apa namanya? harus menggunakan strategi, taktik.
ya kan? Tidak hanya semangat kan, ya. Semangat itu perlu, alhamdulillah, ya. Tetapi apa namanya, kadang-kadang taktik itu lebih ini lagi, ya, lebih diperlukan lagi, ya. Terutama ini jangka panjang nih kan, biarlah doa, jangan lupa ya, doa kita, ya kan. Yang bisa kita lakukan doa. Kemudian kesadaran yang seperti ini yang kita bisa lakukan, ya kan. Tapi tetap BDS, ya kan, ini tetap ada usaha-usaha yang praktikal seperti ini, ya. Komunikasi misalkan BDS punya networking lagi dengan mana-mana yang sama di seluruh dunia, tukar menukar informasi misalkan, ya, tentang usaha-usaha ini ya. Terus, ya kan, yang namanya perjuangan, ya, kita tidak boleh berpuasa, ya, tidak boleh, dan kita yakin perjuangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin kita belum berjaya, ya, belum berhasil, ya, karena ya karena kelemahan kita, karena kita belum memiliki kekuatan, ya, ataupun musuh-musuh kita memiliki kekuatan dan juga support yang banyak. Karena memang Israel ini fungsinya bukan hanya sekedar Palestina, isunya adalah kepentingan Barat, khususnya kepentingan US di Timur Tengah, ya. Nah, ini ada kaitan dengan energi, ada kaitan dengan minyak, ya, ada kaitan dengan US dollar. Ini panjang ceritanya sebenarnya di sebalik itu kalau kita buka geopolitiknya, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz.